Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pelayanan Tuhan. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 45. Demikian bunyinya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, ayat ini mengatakan bahwa Anak Manusia datang dan melayani siapa saja. Siapa saja yang datang ke hadapan Tuhan, Tuhan pasti melayaninya. Terhadap yang lapar, Tuhan memberi mereka makan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, Tuhan selalu melayani orang. Pelayanan Tuhan yang paling tinggi adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia dengan jiwanya melayani orang. Kita sering berpikir akan begini atau begitu melayani Allah. Sesungguhnya di atas salib Tuhan justru dengan jiwanya melayani kita. Ketika kita masih menjadi orang dosa, Dia sudah melayani kita. Dalam Kitab Lukas pasal 22 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Ingatlah, Tuhan di tengah-tengah kita melayani kita. Oh, ini adalah kasih karunia. Ketika kita membaca keempat kitab Injil, apakah kita nampak Tuhan setahap demi setahap melayani murid-muridnya? Mungkin Anda akan heran, mengapa orang Kristen yang seharusnya melayani Kristus, bagaimana justru Kristus yang melayani orang Kristen? Mengapa Kristus melayani orang Kristen? Oh, karena Ia besar, sangat besar, maka Dia bisa melayani manusia. Semakin besar, semakin bisa melayani orang lain. Tetapi semakin kecil, semakin tidak bisa melayani orang lain. Mungkin bagi orang yang paling kecil, satu orang pun tidak bisa ia layani. Tuhan itu besar, tidak terbatas. Sebab itu Dia bisa dengan tidak terbatas melayani orang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Apalagi yang bisa lebih melayani orang dibandingkan dengan terang? Siapa saja yang mengikuti terang ini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan berkata, "Akulah roti hayat." Apalagi yang bisa lebih melayani orang daripada roti hayat? Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat adalah untuk melayani manusia. Haleluya! Kita mempunyai satu Tuhan. Dia melayani kita. Ketika Anda terbentur pada kesulitan, ketika Anda tidak berdaya, berilah kesempatan kepada Tuhan untuk melayani Anda. Saudara-saudariku, Dia besar, begitu besar, sehingga dalam segala hal bisa melayani Anda. Lukas 12 ayat 37 berkata, "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka." Ini sungguh karunia yang luar biasa. Mana mungkin ada perkara yang demikian, tetapi Tuhan berkata, kelak Dia masih akan melayani kita. Kita berhutang kepada Tuhan
menjadi orang yang menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Kita juga selama-lamanya berhutang kepada Tuhan, menjadi orang yang selama-lamanya menikmati kasih karunia. Allah memberikan Kristus kepada kita adalah menghendaki Kristus melayani kita. Sejak Kristus mati di atas salib, Kristus selalu melayani kita sampai selama-lamanya. Hal ini meskipun tidak bisa kita mengerti, tetapi cukuplah kita nikmati saja. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur padamu, bahwa sebelum aku mengenalmu, sampai kini dan selamanya, Engkau tetap setia melayani aku, orang dosa yang hina ini. Dari saat ke saat, kasih karuniamu tersedia untuk aku nikmati. Perbesar kapasitasku Tuhan, hingga melalui aku, pelayananmu juga mencapai orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.